Halo semuanya, nama saya Mervin dan saya ingin menyambut Anda di Kingdom City. Saya ingin menyampaikan pesan berjudul Suara. Anda lihat, jika Anda melihat dalam Alkitab ada dua hal yang sangat jelas disebutkan di seluruh firman Tuhan. Satu, bahwa Tuhan adalah Raja, Dia penguasa mutlak atas semua ciptaan. Hal kedua yang Anda dapati adalah Tuhan berbicara. Dia mengungkapkan kehendak dan tujuannya kepada kita melalui suaranya. Kita mungkin pernah mendengar banyak khotbah berbicara tentang mendengar suara Tuhan, Roh Tuhan berbicara dalam diri kita atau melalui firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin berfokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita, orang tua, pendeta, guru, mentor, murid, ketua connect group, untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Mengapa begitu penting? Agar kita memahami bahwa ini juga bagian besar dari bagaimana firman dan suara Tuhan sampai pada Anda. Jadi sebut saja khotbah hari ini berjudul Suara, atau Suara yang Memimpin Anda, atau mungkin sedikit lebih dalam Anda dapat menyebut judul ini, Suara Ilahi yang Memimpin Hidup Kita. Saya ingin kita membuka Amsal pasal 6 ayat 20. Kita akan melihat sebagian besar dari ayat 20 sampai ayat 29. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada Anda. Nomor 1, penyampaian suara batin ilahi. Nomor 2, tuntunan suara batin ilahi. Dan nomor 3, konsekuensi saat tidak ada suara batin ilahi. Mari kita mulai yang pertama. Penyampaian suara batin ilahi. Amsal pasal 6 ayat 20-21 mengatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu." Di dunia di mana ada begitu banyak suara kebenaran, kasih, keadilan, dan hikmat harus dapat melampaui semua suara yang ada di bumi dan turun dari surga ke bumi. Kita perlu serius memikirkan, ini berbicara tentang parenting, tentang bagaimana membimbing anak-anak kita dan memastikan suara Tuhan tertanam dalam diri mereka. Kita harus menanamkan suara itu ke dalam roh anak-anak kita sejak dini, bahkan mereka yang sudah bertumbuh, agar dapat membentuk mereka. Di sini kita dapati perintah ayah dan ajaran ibu. Ini mengacu pada kebenaran yang dimiliki orang tua itu sendiri. Dari apa yang mereka pelajari dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, apa yang mereka pelajari dalam kehidupan, dan mereka mulai melepaskan dan memperkatakannya kepada anak-anak mereka sesuai usia mereka. Karena begini, mempercayai dalam sebuah hubungan diperlukan untuk memahami kebenaran. Anda tidak bisa hanya punya prinsip, Anda harus menjadi orang yang berbicara kepada mereka. Mereka harus percaya, mereka harus yakin ibu dan ayah peduli pada kami, dan sangat tertarik pada kami, dan sangat mempercayai kami, lalu mereka menerima firman. Dan ini terjadi dalam keluarga. Tapi ada juga sebuah proses yang saya sebut proses pengasuhan rohani, di mana ada orang seperti saya, datang kepada Kristus sebagai orang muda, sebagai orang dewasa di kemudian hari, dan kami tidak memiliki orang tua yang mengenal Tuhan, atau mendengar suara Tuhan. Lalu, Tuhan memulai dengan hikmatnya membawa pemimpin, mentor, ketua connect group, dan mereka mengambil posisi itu. Mereka mulai memperkatakan itu, ya, suara itu ke dalam diri kita. Jadi ada dimensi di mana roh Tuhan berbicara, dan ada dimensi di mana kebenaran yang kita pelajari, yang kita terapkan, berasal dari nasihat mereka yang melayani kita. Contoh terbaik yang dapat saya ambil di Kingdom City tentu saja adalah connect group. Ketua connect group hadir dalam connect group. Begitu sering Anda mendapatkan firman luar biasa dan dahsyat dari Pastor Mark saat dia membawakan ajarannya. Tapi ada juga momen di mana kita duduk di connect group kita dan mulai menerapkan firman itu. Kita ungkapkan bagaimana dengan situasiku, bagaimana kebenaran yang diajarkan padaku hari ini dapat diterapkan untuk situasiku. Dan Anda lihat, sampai kita bisa membawa kebenaran dan menerapkannya pada situasi seseorang, sepertinya kebenaran itu tidak akan pernah berdampak.
Mereka hanya menjadi sekadar pengetahuan, tapi saat pengetahuan itu digunakan dengan bijak dan diterapkan pada pergumulan individu, itu akan menjadi pewahyuan Anda. Itu akan menjadi kebenaran dalam situasi Anda. Itulah mengapa di ayat 21 dikatakan, senantiasa kalungkanlah pada lehermu. Tambatkanlah senantiasa pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Anda dapat melihat dua pola. Pertama, kenali perintah, ajaran, nilai, identitas ilahi. Ikatlah atau tanamlah jauh di dalam diri Anda sehingga menjadi bagian dari suara itu memimpin dan membimbing Anda dalam hidup Anda. Sekarang bukan hanya menjadi perilaku, tapi menjadi sebuah prinsip, kenyataan di hati Anda yang akhirnya diekspresikan melalui perilaku Anda. Beberapa dari kebenaran ini misalnya seperti identitas. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 berkata, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita perlu memberitahu dan mengajar anak-anak kita melalui hubungan cinta dan kepercayaan kita, kalian diciptakan menurut gambar Allah. Kita perlu memperkatakan itu, menjadi bagian dari suara yang berbicara dalam diri kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, di sana dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Sadarkah Anda bahwa ada tujuan dan makna yang begitu penting ini, tapi begitu terlupakan dalam kehidupan dan banyak yang tidak mendengar suara itu dalam diri mereka. Jadi, baik itu mengenai proses mengasuh anak atau proses pemuritan rohani, kita perlu membawa kembali firman itu ke dalam hati dan kehidupan setiap orang. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Dua kata yang menarik. Pertama, lemah lembut. Lemah lembut berbicara tentang hati yang begitu bersedia menerima kebenaran itu. Di mana Anda menemukan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, Anda menemukannya dalam diri seorang anak. Itu ada dalam seorang Kristen yang baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka siap untuk firman itu. Tapi mereka juga mulai menanamkan firman itu. Itu bukan hanya sekadar menjadi firman yang dipahami secara intelektual, melainkan ditanamkan dalam pribadinya, atau dengan kata lain, akar kebenaran itu ditanamkan dalam hati mereka. Seperti lagu yang berkata, imanku dalam Yesus, dialah sauku. Firman itu perlu dibenamkan ke dalam hati. Itu akan menjadi harapan Anda, fondasi yang kokoh. Dan Anda tahu tanpa diragukan lagi, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan di bagian lain, Anda tidak hanya membutuhkan firman untuk ditanam, Anda juga memerlukan firman itu untuk menuntun Anda. Jadi hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tuntunan suara ilahi. Amsal pasal 6, ayat 22 dan ayat 23 berkata, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Apa yang memimpin Anda? Firman yang ditanamkan di hati itu. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Perintah itu, ingat perintah ayah, adalah pelita, dan hukum atau ajaran dari ibu adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Dengan kata lain, penulis berkata, ini adalah caramu menanamkan cara hidup ke dalam anak-anakmu, baik anak biologis atau anak rohani. Inilah yang kau lakukan. Anda tahu akan datang suatu hari di mana anak Anda akan bepergian, oke? Mereka akan pergi dan beranjak ke sekolah, mereka akan pergi dan beranjak ke universitas, mereka akan berkeliling dunia. Apa yang akan menuntun mereka saat mereka meninggalkan rumah? Suara siapa yang akan berbicara kepadanya? Jika Anda menanamkan suara itu, dalam ayat-ayat ini kita dijanjikan bahwa suara inilah yang akan memimpin mereka. Anda tidak bisa melihat dan mengawasi anak Anda selamanya. Seperti Anda tidak bisa melihat dan mengawasi orang-orang di connect group Anda, orang-orang yang Anda muridkan. Anda tidak bisa. Tapi yang bisa Anda dan saya lakukan adalah menanamkan firman itu dalam hati mereka. Atau mungkin Anda mendengarkan saya hari ini dan berkata, aku butuh firman yang ditanamkan itu. Aku butuh suara Tuhan. Aku butuh suara ilahi itu untuk menuntunku. Dan saat kita membawa suara itu yang membawa identitas, batasan, nilai, tujuan,
Itu menuntun mereka melewati ujian dan suara dan pandangan-pandangan dunia yang berbeda, dan mereka mampu melewatinya karena itu. Selanjutnya dikatakan jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ini menarik. Bahkan saat Anda sedang tidur, tahukah Anda, pikiran dan roh manusia tidak tidur. Jadi bahkan saat Anda sedang tidur, Tuhan mulai membawa kesembuhan, petunjuk, tuntunan melalui mimpi Anda. Dia memberi mimpi untuk memperingatkan Anda dan menyelaraskan Anda dan meyakinkan Anda saat Anda bergumul dengan rasa takut. Saya tahu baru-baru ini pelayanan anak-anak membuat serial yang berjudul Born to Dream. Ya, itulah judul serial mereka. Itu bagus. Saya merasa ada urapan unik atas mereka. Dan ada seorang gadis muda yang datang ke gereja mengalami trauma parah, bergumul dengan mimpi buruk dan kecemasan, dan dia tidak mau tidur sendiri. Dia tidak akan tidur kecuali lampunya menyala. Minggu saat dia datang ke gereja, ke ibadah anak-anak kita, adalah minggu di mana kita mulai membahas tentang mimpi dan mimpi buruk. Tentang bagaimana musuh mencoba menakuti anak-anak kita saat mereka sedang tidur. Dan saat kami mulai berdoa dalam nama Yesus, agar Tuhan memberi damai, berdoa untuk damai bagi semua anak saat mereka tidur. Minggu itu, ibunya pulang kerja larut malam mendapati putrinya tertidur lelap dengan lampu mati. Dan malam itu dia tidur tanpa mimpi buruk. Lihat itu. Pagi harinya, anak gadis itu benar-benar terlihat berbeda. Kecemasannya hilang. Dan dia mengatakan dia bermimpi. Dia melihat semua peristiwa traumatis dalam hidupnya. Kemudian, seorang pria bernama Yesus masuk. Dan dia mulai membangun tembok antara anak itu dan trauma ini. Lihat, Tuhan dapat berbicara bahkan saat anak Anda sedang tidur. Dan hal ketiga yang dia katakan pada kita dalam ayat itu adalah ketika mereka bangun. Ketika mereka bangun, apa yang terjadi? Tuhan, firman itu mulai berbicara pada mereka. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita, baik itu anak kandung ataupun anak rohani, untuk dunia yang akan mereka hadapi. Dan inilah terang yang diberitakan pada kita. Inilah terang yang diberikan kepada mereka. Kita diberitahu bahwa perintah itu pelita. Hukum itu adalah cahayanya. Perintah itu adalah jalan hidup. Apakah kita mengirim anak-anak kita ke dalam dunia ini tanpa suara ilahi ini mempersiapkan mereka untuk pencobaan, ujian, setiap kesempatan yang diperhadapkan dunia? Bukankah kita punya tanggung jawab dalam diri kita terhadap anak-anak kita untuk menciptakan, melahirkan suara ilahi yang tertanam dalam hati ini? Saya ajak Anda ke bagian ketiga, yang merupakan konsekuensi dari tidak adanya suara ilahi. Itu menakutkan. Konsekuensinya ada di sini. Mari kita lihat ayat 24. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, lanjutnya, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Nah, apa yang dikatakan ayat-ayat ini, dan tentu saja bobot ayat-ayat ini seputar godaan seksual dan dosa seksual. Begitulah yang tertulis. Tapi yang dikatakannya di awal adalah untuk melindungi kalian. Orang muda, anak kecil, orang Kristen baru, atau untuk kita, bahkan orang Kristen yang sudah lama. Jika suara hati itu dibangun di atas dasar firman Tuhan dan roh Tuhan berbicara, dan kita mendengar dan mengizinkan orang tua dan orang lain juga untuk berbicara, ada suara tuntunan yang begitu kuat dan dahsyat, dan mungkin bahkan satu-satunya hal yang Tuhan taruh dalam diri kita yang menjaga kita dari godaan terdahsyat, godaan dalam hal seksualitas yang telah memenjarakan begitu banyak orang. Nah, kita perlu mengambil waktu sejenak untuk memikirkan hal ini agar dapat memahami kata sundal dan deskripsi lainnya tentang wanita. Ini hanya akan masuk akal jika kita dengan cepat kembali ke beberapa pasal
ke Amsal 8 ayat 1-11. Di sana Anda melihat hikmat digambarkan sebagai wanita yang berdiri di gerbang kota, memanggil orang bebal dan bodoh untuk datang kepadanya untuk menerima pengertian, hikmat. Mereka memanggil, datang dan menerima pengertian dan hikmat dalam hal ini, oke? Jadi, gaya penulisan dalam Amsal terkadang melambangkan wanita sebagai orang itu. Dan itu benar-benar berbicara. Jadi Anda lihat di pasal 8, apa yang Anda lihat? Hikmat digambarkan sebagai wanita di sini, dan di pasal 6, digambarkan mereka adalah bujukan, rayuan, godaan dari dunia yang berdosa, yang iblis, musuh kita, bawa dalam hidup Anda. Dan meskipun dia sangat penuh tipu daya, ada suara batin di hati yang menuntun anak Anda. Ada suara batin di hati yang menuntun setiap kita ke suatu suara yang kita tanamkan ke seorang Kristen yang baru yang menolong mereka menjalani perjalanan mereka. Jadi jangan menutup diri dari ini. Biarkan suara ini mulai terbentuk di dalam diri Anda. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, "Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi jelas bahwa ada keberadaan musuh. Dia penuh tipu daya. Dia selalu berusaha untuk menghancurkan dan mengambil kehidupan yang berharga yang telah diberikan kepada kita. Di ayat 26 dikatakan, "Bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting." Itu istilah yang menarik. Itu berarti kemiskinan yang mutlak, kekurangan dalam segala hal. Miskin dalam moral, dalam seluruh gaya hidup Anda, dalam keuangan Anda, dalam dimensi rohani Anda tersurutkan dalam ketiadaan. Karena musuh memangsa kehidupan yang berharga. Itulah yang dia inginkan, itulah yang dia kejar. Dan Tuhan telah memberi kita pola yang sangat jelas, mulai dari ajaran ibu dan perintah ayah. Dan suara ini membangunkan dan menuntun sang anak, dan terlepas dari godaan dan cobaan musuh dalam area apapun dalam hidup mereka, orang yang mendengarkan suara itu dan membiarkan suara itu menuntun mereka tidak akan tersurutkan dalam ketiadaan. Hidup mereka akan mulai berkembang dan bertumbuh. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bukan hanya pendidikan yang baik dan semua yang harus kita beri pada anak kita, salah satu hal paling berharga yang harus kita beri kepada mereka, juga pada mereka yang kita muridkan, adalah suara batin ilahi ini. Ini lebih berharga daripada apapun yang Anda miliki. Ayat 27 berkata, "Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dan tidak terbakar pakaiannya? Dapatkah orang berjalan di atas bara, tidak hangus kakinya?" Anda bisa dengar penyangkalan di sini. Saat seseorang tidak memiliki suara batin itu, dia benar-benar tertipu. Dan orang tersebut akan berpikir demikian, bahwa aku bebas melakukan apapun dengan hidupku. Aku dapat mengurus api itu tidak akan membakarku. Aku bisa berjalan di atas bara api, aku tidak akan terluka. Berapa banyak dari kita telah melakukan kesalahan itu karena kita tidak memiliki suara hati, dan dalam kesombongan kita dan tipu daya musuh, kita terbakar. Kita tidak ingin melihat itu terjadi lagi dalam hidup kita, pada orang yang kita muridkan, pada anak-anak yang kita asuh. Dan jawabannya menurut ayat ini adalah suara ilahi yang tertanam di dalam, yang menuntun dan yang membimbing mereka melewati perjalanan mereka. Jadi sudah kita dapati bagaimana menanamkan suara ilahi dalam hati, tuntunan suara ilahi dalam hati, dan peringatan akan konsekuensi saat tidak ada suara ilahi dalam hati. Apa yang kita simpulkan di sini? Kita perlu ajukan beberapa pertanyaan. Izinkan saya bertanya. Apa dan suara siapa yang menuntun Anda? Pikirkan tentang ini. Apakah Anda merasa di satu sisi Anda mendengar Roh Kudus, Anda tahu firman Tuhan, tetapi Anda juga terbuka dan mengizinkan mentor dan murid rohani untuk masuk dalam kehidupan Anda dan menerapkan kebenaran firman Tuhan bagi situasi Anda?
Jika memang demikian, akan menjadi doa saya untuk Anda hari ini, agar masing-masing dari kita tidak menutup diri dan menjadi sok rohani, dan hanya mau mendengarkan suara Tuhan saja. Tidak, kita harus mendengarkan suara orang-orang yang Tuhan telah tempatkan di sekitar kita. Jangan menjadi Kristen yang mengisolasi diri sendiri, atau ketika Anda sedang mengalami masa sukar, berusaha menemukan solusi Anda sendiri. Sadarilah firman Tuhan dapat dinyatakan melalui orang-orang di sekitar Anda. Mereka dapat menyatakan kebenaran Alkitab dan menanamkannya ke dalam jiwa Anda. Dapatkah Anda melihat itu? Yaitu Tuhan membawa kebenaran melalui orang-orang Kristen di sekitar Anda dan menanamkannya dalam Anda. Itukah yang Anda lakukan? Dan kita perlu mengajukan pertanyaan lain. Sudahkah kita dan apakah kita menanamkan suara ilahi ini ke dalam anak-anak kita? Apakah Anda merencanakannya? Apakah Anda menyisihkan waktu? Apakah Anda membaca buku yang membantu Anda? Saya rasa kita perlu lebih serius lagi memikirkan tentang ini, yaitu melahirkan kesalehan ke dalam diri setiap anak-anak kita. Bahwa mereka tidak hanya membaca Alkitab, tetapi sebagai suara Tuhan, ayah dan ibu menyampaikan perintah dan ajaran ke dalam diri mereka. Saya akan berdoa buat Anda. Dimanapun Anda berada, saya meminta Anda untuk berdiri sejenak atau mengangkat tangan Anda. Dan mungkin ada ibu dan ayah yang mendengarkan saya, dan khotbah saya benar-benar mendorong Anda untuk sangat serius dalam menumbuhkan suara ilahi ini pada anak-anak Anda. Mungkin mereka masih bayi atau mungkin sudah lebih dewasa. Tidak masalah, pakailah setiap kesempatan untuk membangun. Atau mungkin Anda ada di sini berpikir, ya Tuhan, aku tidak pernah menerimanya selama aku dibesarkan. Maukah Engkau membukakan mataku agar ada rasa lapar dalam diriku yang membuatku pergi kepada seseorang yang lain dan mencarinya? Jika Anda belum bergabung di Connect Group, saya mendorong Anda. Connect Group adalah salah satu tempat terbaik di mana firman dapat diterapkan ke dalam hidup Anda dalam percakapan yang menjadi bagian dari Connect itu sendiri. Ayo berdoa. Saya akan melepaskan hadirat Tuhan itu sekarang ke ruangan Anda, dimanapun Anda mendengarkan saya. Saya berdoa agar hadirat Tuhan turun begitu kuat dan nyata atas Anda, sehingga Anda dikuatkan dalam kehidupan ini. Dan Anda sekarang melihat dalam dimensi hidup Anda, memutuskan dan membuat keputusan sejalan dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan buat Anda. Dan begitulah Anda akan berjalan sesuai cara Tuhan menuntun Anda. Saya berdoa untuk ayah dan ibu agar anugerah dan urapan dan kesadaran akan turun atas Anda. Dan Anda mengenalinya sebagai panggilan dalam segala yang Anda lakukan sebagai orang tua. Dan juga membawa firman Tuhan untuk ditanamkan kepada anak-anak Anda melalui percakapan, cinta, kasih sayang, kepercayaan Anda kepada mereka. Biarkan ini mulai terbentuk dalam diri mereka. Saya berdoa untuk Anda yang baru jadi orang Kristen, atau mungkin yang sudah lama, tetapi Anda berdiri berkata, Tuhan, aku membutuhkan suara itu. Aku telah menghidupi hawa nafsuku dan membiarkan suara-suara dunia menjatuhkanku dan merusakku dalam banyak hal. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, aku membuka hatiku untuk pergi dan mencari nasihat, koneksi, hubungan yang akan berbicara ke dalam hatiku. Bagi Anda yang telah membangun tembok dan Anda tidak dapat membukanya, hari ini saya menyatakan dalam nama Yesus, saya menghancurkan tembok itu. Saya patahkan segala perkataan yang Anda buat dalam ketakutan dan sakit hati, di mana Anda tidak mau membuka hidup kepada orang lain. Tapi di sini, di hadapan Bapamu yang di sorga, hatimu akan terbuka, dan Anda akan membuat keputusan, pilihan, dan berkata, Tuhan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang terhubung, menerima, dan diperlengkapi oleh firman Tuhan, dengan membaca firman dan juga melalui orang lain. Dan dengan itu Tuhan, aku akan diberdayakan untuk melakukan apa yang Kau ingin aku lakukan. Saya lepaskan berkat, saya lepaskan pengurapan, saya berdoa untuk Anda dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mendengarkan khotbah ini,
dan Anda mungkin belum memutuskan menerima Yesus Kristus. Di sini kita melihat sebuah pola, orang tua berbicara pada anaknya. Itulah pesannya. Seperti itulah Bapa Anda di surga bagai ayah yang berbicara kepada Anda. Anda tahu, kita semua seperti anak-anak, kita menempuh jalan kita sendiri, kita semua telah berdosa dan jatuh. Dan kita tidak tahu bagaimana kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, Bapa kita di surga dengan kasih-Nya yang besar mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk memberikan pembebasannya, keselamatannya bagi hidup Anda. Yesus menghapus dosa dan kesalahan kita di kayu salib, sehingga tidak ada lagi yang dapat menahan Anda untuk datang pada keselamatan Kristus dan juga hadirat Tuhan. Dia membuat jalan. Dia memanggil Anda kembali. Buka hati Anda saat ini dan terimalah Kristus ke dalam hati Anda. Mungkin Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya. Hari ini, momen Anda, kesempatan Anda. Dan jika Anda membuat keputusan dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau Yesus. Bawa aku perlu keselamatan itu. Aku perlu Engkau, Yesus." Tutuplah mata Anda dimanapun Anda berada. Dan ikutilah doa ini bersama saya. Ulangi saja doa ini. Sesederhana itu. Bapa, itu dia. Ayo, ucapkan dengan keras. Bapa, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya Yesus Kristus mati untuk dosa-dosaku di salib. Kuakui aku berdosa. Ampunilah aku dari dosaku. Sekarang kubuka hatiku. Aku menerima Yesus ke dalam hatiku. Nah, terimalah keselamatan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Terima. Terima kasih, Yesus. Amin. 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 Saudara, jika Anda membuat keputusan hari ini, mendoakan itu dan membuka hati Anda menerima Kristus, ada sebuah link di layar, di mana Anda dapat langsung akses, dan seseorang akan menghubungi Anda dan memastikan kita terhubung seperti yang telah kita bicarakan. Oke? Agar kami dapat mengikuti dan memperhatikan Anda dalam perjalanan ini saat Anda berjalan dengan suara Tuhan dalam Anda yang memimpin Anda.